Perkenalkan Bapak Ibu, Waalaikumsalam saya warahmatullahi. naik. Perkenalkan Bapak Ibu, kami dari BSSN. Mungkin di sini kami akan melakukan pengukuran ya Bapak kick-off meeting terkait pengukuran tingkat kematangan Kaman Siber dan Sandi. Saya sudah meng-share terkait paparan, apakah sudah terlihat semua? Baik, baik mungkin yang kami hormati Pak Bambang, kemudian juga cukup banyak dari ada Pak Bayu Hadiwo, Pak Muhammad Zahudin, Pak Taufik Ismail, ada Bapak Musalim ya, kemudian Ibu Sari Agusti, ini juga ada Bapak atau Ibu Wisnu, ya. Dan mungkin rekan-rekan lain dari Andri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, mungkin terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, ini di sini tim dari pengukuran BSSN dari Direktorat Pengembangan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, kami berkait dengan sektor pemerintah pusat. Baik, di sini mungkin ada beberapa paparan yang Bapak Ibu sesuai dengan kemarin kita sudah koordinasi sebelumnya internal, kami akan melakukan pengukuran tingkat kematangan siber dan sandi yang hari ini nanti ada lokusnya ada di Andri, di Pusdatin Jastek ya Pak ya, di Andri. Baik, mungkin saya lanjutkan dulu. Nah, ini kami perkenalkan sebelumnya tim verifikasi kami, sebetulnya ketua tim seyogyanya Bapak Doni Harso hadir, tapi tadi ada instruksi dari Pak Direktur untuk menggantikan, untuk mendampingi dari kegiatan Kemlu, sehingga mendelegasikan kepada saya. Nah, di sini ada saya, Didit Hari, Pak, selaku anggota tim juga. Nanti ada didampingi, ada Mbak Dinda, kemudian ada Mas Rey, kemudian ada Mbak Meilin. Jadi kami nanti 5 orang ini kami akan melakukan pengukuran tingkat keamanan siber dan sandi yang ada di ANRI. Mungkin saya akan sedikit memberikan ulasan terkait ikasan dini di rapat kick-off ini. Mungkin beberapa sudah ada yang mempelajari juga terus Sandi dan beberapa juga waktu itu sempat ikut di FGD ya Bapak Ibu yang kami lakukan di Hotel Rasuit waktu itu terkait pengenalan Ika Sandi. Baik, timeline pengukuran kami Bapak Ibu, kalau kami izin kami melanjutkan, baik kami akan mulai dari hari ini kita akan kick off meeting mulai dari verifikasi. Kemarin Bapak Ibu sekalian sudah melakukan self assessment, kami ucapkan terima kasih. Sudah beberapa dokumen bukti dukung sudah kami terima, mungkin akan kami coba lakukan verifikasi. Kemudian selama 5 hari ke depan, dari hari ini sampai insya Allah hari Jumat, kita akan melakukan verifikasi mulai dari uh, domain keamanan siber dan sandi. Baik ada lagi verifikasi identifikasi, proteksi, deteksi gulit, pesandian, sehingga nanti kami usahakan di insya Allah hari Jumat kita akan paparan hasil. Mungkin kurang lebih sama ya Bapak Ibu seperti sama terkait CSM. Baik. Kembali kami mungkin request terkait regulasi bahwa sebetulnya regulasinya secara general itu adalah berdasar dari UU ITE bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini PSE, kalau kami merepresentasikan PSE dalam konteks kementerian itu adalah tim dari pusat data TIK atau biasanya DKL itu pusat data penyelenggara sistem elektronik yang menyalakan sistem elektronik di masing-masing KL memang secara aturan dari UU ITE dan UU PDP dan kemudian nanti juga ada PP 71 memang mengamanatkan harus menyelenggarakan sistem elektronik yang aman dan standar. Ini memang sudah, saya yakin sudah memahami terkait dasar regulasi ini. Terlebih sekarang sudah ada PDP juga, di mana di pasal 46 ini langsung disebut kegagalan perlindungan data pribadi. Jadi memang di situ sudah spesifik lagi. Kemudian di PP 71 juga sama karena ini turunan dari UIT juga bahwa penyelenggara PSE menyelenggarakan andal dan aman juga disampaikan di situ. Kemudian kami juga berdasarkan dari UIT tadi kami selalu Badan Siber dan Sandi Negara kami memberikan terkait beberapa peraturan baik sebelum kami ke badan ada Perpres tentang SPBE bahwa instansi IPPD, pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan keamanan SPBE. Nah, seperti apa sih sistem pengamanan itu kami sudah turunkan nanti di Perban BSSN 8 2020. Nah, kemudian ada juga terkait itu tadi keamanan sibernya. Adapun kalau misalnya persandian, sebetulnya dulu ada dari Kepres, kalau ini 2021, 2001, kemudian juga Perpres yang setiap
berapa tahun sekali juga diupdate bahwa ada satu fungsinya, mungkin Andri juga menggunakan dasar ini, bahwa setiap pemerintah itu wajib melaksanakan fungsi, kalau Andri mungkin administrasi, kearsipan, nah kami juga ada fungsi persandian di situ. Itulah artinya kenapa harus melakukan fungsi ini. Baik, dengan dasar di sana sebetulnya untuk menuju keamanan, pengamanan yang handal, aman dan handal itu banyak cara. Namun kami suatu BSSN sebagai badan yang diberikan mandat oleh Presiden untuk melakukan pengamanan siber, keamanan siber dan sandi, memberikan istilahnya guide bagaimana bagi setiap KL, bagi PPD di sini, sesuai dengan sektor yang kami masing-masing, itu bagaimana sih menuju ke aman dan handal. Artinya, IKA Sandi sendiri ini kami buat ada instrumen untuk mengukur tingkat kematangannya. Jadi tingkat keamanan dari PSI-nya, dalam hal ini adalah pengelolanya. Pengelola yang dalam hal ini mengelola sistem-sistem elektronik, nah itu bagaimana kematangannya, apakah sudah levelnya sudah matang, atau masih dalam proses pengembangan, atau sudah sangat mature. Nah, seperti tadi saya sampaikan, IKA Sandi memiliki dua pengukuran, ada kematangan siber, keamanan siber, dan keamanan pesandian. Tujuannya seperti tadi adalah panduan. Jadi kami memberikan panduan bagi para PSE, dalam hal ini Pusat Jastek di ANRI, untuk memenuhi kondisi yang tadi undang-undang, kemudian PP, kemudian ada Kepres, dan lain-lain, memenuhi penyelenggara SE yang aman dan handal itu seperti apa. Jadi panduan. Artinya nanti yang terlibat secara selaku subjek pelaku atau objeknya adalah PSE, kami dari BSSN akan memberikan asistensi dan verifikasinya. Kemudian mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui informasi ini bahwa akan ada perubahan yang dari kerangka indeks SPBE, yang semula dari indeks SPBE menjadi indeks PMDB, yang dari Menpan RB, yang sebelumnya indeks SPBE. Keamanan itu hanya mendapatkan porsi 4,3%, sekarang di indeks PMDB keamanan itu menjadi 11%, dan info terakhir katanya kami belum dapat pasti karena kami memang sedang proses untuk pemantapan juga dengan Menpan juga, persentasenya menjadi 15%, tapi info yang sementara kami terakhir masih 11, tapi masih dapat info lagi yang baru. 11% itu terdiri dari apa saja? Ada tingkat kematangan pelaksanaan audit, kemudian kematangan keamanan siber 4%, kematangan pesandian atau penerapan kriptografi 2%, dan kematangan KPBS penanganan insiden atau CISOR-nya. Jadi ada porsi di situ untuk melakukan istilahnya kematangan itu jadi porsi terkait dari indeks PMDB. Ini setelah kami jabarkan undang-undangnya seperti apa, kemudian ini ternyata indeks PMDB juga inline dengan indeks tersebut. Mungkin di sini juga kalau saya kurang memahami, mungkin Andri juga turut andil dalam indeks di PMDB nanti, mungkin kurang lebih sama. Baik, terkait transisi, mungkin memang sebelumnya kami membuat instrumen sebelumnya juga sempat di Andri ya, kalau nggak salah tahun lalu nilai 3,2 sekian, terkait cybersecurity maturity di ANRI. Nah, sekarang kita melakukan transisi menjadi Kasandi. Kenapa tadi kami sampaikan, kenapa juga tidak hanya tentang siber, kami juga harus mengukur kematangan pesandian juga. Kemudian ada kontrol-kontrol yang ada di CSM harus kami sesuaikan, penyesuaian. Artinya, mungkin Bapak Ibu juga sempat melihat juga skala Likert dari masing-masing kontrol yang semula mungkin dari CSM hanya misalnya apakah Anda mempunyai WAF? Ya, tidak. Kalau di CSM, nah nanti kalau di IKA Sandi, setiap kontrol nanti akan lebih rigid. Mungkin nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah bentuk normalisasi ya, ini adalah kondisi suatu saat ada tools yang baru, biasanya ada nilai normalisasi, artinya seperti ini. Dengan kondisi tadi ada nilai indeks dari setiap kontrol, dari indeks 0 sampai 5, mungkin saya akan lanjut sedikit dulu dari, belum ada di sini. Baik, tadi saya sampaikan di IKA Sandi tadi, misalnya tadi pertanyaannya WAF tadi, misalnya apakah Anda memiliki WAF di CSM? Nah, kalau di IKA Sandi pertanyaan akan lebih rigid, apakah Anda punya WAF? Kalau belum ada WAF, nilainya 0. Kalau misalnya baru rencana 1, kalau 2 sudah ada tapi misalnya belum resmi SOP dan lain-lain itu 2. Sudah ada WAF tapi hanya mengamankan satu segmen jaringan, tidak mengamankan semua segmen, atau intersegmen itu 3 sebagian. Kalau sudah punya WAF di semua segmen tapi tidak pernah dilakukan evaluasi,
Ya sudah dari awal pasang sampai sekarang begitu aja evaluasinya banyak, apakah evaluasi throughput-nya, evaluasi rules-nya, atau evaluasi dari penerapannya, maka nilainya yang 4. Tapi kalau sudah diakan evaluasi, ada dokumen evaluasi dan lain-lain, itu menjadi 5. Itulah kenapa IKA Sandi akan menjadi lebih rigid sehingga bisa menjawab apakah kontrol yang diterapkan itu sudah seluruhnya, sebagian, atau sampai dievaluasi. Dengan kondisi tersebut, maka akan terjadi normalisasi. Seandainya misalnya nilai Bapak Ibu CSM-nya tahun lalu, kemudian tahun ini tidak ada perubahan apapun, misalnya seperti itu, tidak ada perubahan, tetap seperti yang tidak ada perubahan, tidak ada evaluasi, tidak ada apapun, tetap kontrol seperti tahun lalu, besar kemungkinan nilainya bisa menjadi turun. Kenapa? Dengan asumsi bahwa nilai normalisasi CSM kemarin itu Bapak diasumsikan hanya belum pernah dievaluasi atau belum diterapkan pada seluruhnya, maka besar kemungkinan bisa turun antar valuasi 15-20% atau hingga 30-40%. Jadi kalau misalnya tahun lalu saya punya WAF diterapkan sepenuhnya, WAF-nya itu WAF yang dipunyai, misalnya WAF di sini kemarin saya coba sempat lihat ada menggunakan Cloudflare ya sama Cloudflare kalau nggak salah di Andri. Nah itu tapi sudah diterapkan di seluruhnya tapi belum evaluasi, maka kemungkinan dia akan turun 15-20%. Misalnya semua kontrol seperti itu. Kalau ternyata misalnya Cloudflare-nya hanya untuk mengamankan Sri Kandi, padahal SE-nya ada banyak, ada Andri punya 100 SE, artinya baru diterapkan sebagian, maka turunannya bisa 30-40% atau bahkan lebih. Jadi kurang lebih sebetulnya tidak masalah, ini memang masalah normalisasi, artinya kita bisa melakukan pengukuran. Nah, di situ adalah, oh ternyata roadmap kita masih sebagian, harus sepenuhnya atau evaluasi seperti apa. Baik, kemudian kami lanjutkan terkait area pengukuran kematangan ini, kami sampaikan tadi ada Kamsiber dan ada juga terkait eh, pesandian. Untuk Kamsiber kita ada domain kurang lebih sama, ini juga kontrol sama dengan IV karena sesuai dengan perban, yaitu ada proteksi, ada identifikasi, proteksi, deteksi, sampai GULI. GULI itu penanggulangan dan pemulihan. Sedangkan nanti ada di kontrol pesandian, nah, nanti ada mulai dari kebijakan sampai dengan pola hubung keamanan komunikasi sandi. Nanti intinya core ini adalah di PHKS, jaring komunikasi sandi. Itu seperti apa sih? Mungkin kalau Bapak Ibu, misalnya kalau di ANDRI ada organisasi vertikal, misal itu nanti bisa harusnya sudah bisa menentukan pola hubung komunikasinya seperti apa sih. Kementerian yang paling apa namanya yang lumayan menerapkan sini contoh yang paling real ada misalnya Kemlu. Kemlu itu dengan memiliki 132 KBRI di seluruh Indonesia mereka membuat dokumen jaring komunikasi sandi. Misalnya dari KBRI A ke KBRI B tidak bisa langsung berkomunikasi harus ke Kemlu dulu Jatim Kemlu baru nanti diteruskan dan seterusnya. Itu artinya di jaring komunikasi tadi sudah diterapkan bagaimana topologinya, bagaimana proses bisnisnya, kemudian bagaimana teknologinya sampai nanti pengaman informasi atau persadiannya seperti apa. Nanti mungkin ada kontrol-kontrol itu seperti itu yang disediakan. Baik, sebaran kontrol. Nah, yang kami lakukan di sini adalah eh, jika sandi itu akan merujuk pada sistem elektronik sesuai dengan kategori sistem elektronik yang ada. Sesuai dengan Perban 8 tahun 2020, ada 3 jenis kategori sistem elektronik. Ada rendah, tinggi, dan strategis. Artinya, semakin tinggi kategorinya, maka kontrol yang harus dipenuhi atau kontrol yang akan menjadi tolak ukur parameter akan semakin banyak. Artinya, kalau memang kalau misalnya di Spider-Man, with high power become high responsibility. Maka with the high responsibility become the high control that you have to check gitu. Artinya semakin tinggi tanggung jawabnya, maka kontrol yang harus diberi juga semakin banyak. Artinya kami membuat tools ini sedemikian hingga menyesuaikan. Kalau misalnya strategis, kalau nggak salah kami melihat dokumen yang Bapak Ibu ajukan adalah Sri Kandi, itu adalah strategis sehingga kontrol yang harus dipenuhi kurang lebih ada 193 kontrol. Ini seperti itu. Kalau misalnya nanti rendah, yang akan lebih kecil lagi. Baik. Nah, seperti apa sih contoh karakteristik kontrol ini? Ini adalah penyesuaian memang dengan warna. Kami penggunaan
Excel yang kami berikan ini, misalnya karena Bapak, misalnya contoh Bapak Ibu menggunakan rendah dari misalnya contoh dari apa namanya 8 soal ini, kalau misal rendah dia hanya 4 kontrol saja yang diaktifkan. Kalau misalnya tinggi dia hanya 6 kontrol saja yang diaktifkan. Tapi kalau strategik maka semua kontrol diaktifkan dan itu harus dijalankan. Kembali lagi tadi menyesuaikan terkait kategori SE, nah, kita ada perban BSSN 8 2020 tadi saya sampaikan, nanti ada elektronik strategis tinggi sampai rendah. Nah, kalau di Bapak Ibu di Andris masih belum ada dikategorikan IV ya Bapak Ibu ya? Atau sedang proses atau bagaimana? Sudah. Itu yang Sri Kandi ya Pak ya? Oh ya udah, baik. Tapi memang tadi ini untuk IV ya Pak. Artinya memang kalau memang sudah IV, tadi meskipun begini, IV waktu kami menyampaikan pada divisi kebijakan kami, bisa jadi sistem elektronik itu tinggi, itu bisa jadi IV. Nah, kalau misalnya IV, meskipun dia tinggi, maka dia langsung diaktifkan semua kontrol. Jadi sudah ditetapkan ya Pak ya, untuk Sri Kandi ini kalau masalah ya Pak ya. Baik, berarti Bapak Ibu memang sudah familiar karena sudah IV, memang langsung otomatis merah, artinya strategi semua kontrol diaktifkan. Saya yakin karena Bapak Ibu sudah mengalami verifikasi vital, infrastruktur informasi vital, maka ini sudah familiar ya Bapak kayak kategori SE ini. Sesuai dengan kami cek juga, masukan di semua sudah ada. Baik, sebetulnya seperti ini. Kenapa sih terkait konsep SE berbasis resiko? Saat melakukan kategorisasi, ini adalah yang dilakukan kategorisasi adalah SE-nya, jadi ada sistem elektroniknya. Tapi waktu diukur pengematangan, yang diukur pengematangan itu adalah PSE-nya, jadi petugasnya, atau dalam hal ini Pusdatik Jaspeknya di Andri. Analoginya seperti ini. Misalkan, pasti saya yakin Bapak Ibu sekalian di Pusdatik Jaspek tidak hanya memiliki satu SE, misalnya ada 200 SE. Andai kata misalnya ada 200 SE, satu saja yang strategis misalnya, tadi adalah Sri Kandi, dan sisanya rendah semua, maka tetap diberlakukan adalah kontrol untuk strategis. Kenapa? Kita akan berasumsi positif adalah makalah yang paling beresiko dan itulah mana yang harus di kontrol yang harus diberlakukan. Artinya saat hanya cuma satu saja yang strategis dan hanya rendah, tetap diaktifkan adalah selagi sehingga tadi ada jumlah kontrol 193 tadi yang diaktifkan. Kalau misalnya ternyata 200 SI semuanya tinggi, ya tinggi saja. Jadi kita akan melakukan asumsi positifnya adalah saat suatu PSI bisa melakukan kematangan sibernya sudah mulai untuk terkait strategis itu bisa, maka yang di bawah strategis maka dia juga akan lebih bisa. Pertanyaannya adalah apakah PSE tadi dalam melakukan pengamanan sudah ke seluruhnya atau sebagian? Jangan-jangan seperti ini, misal Andri punya Sri Kandi yang strategis, misalnya 100 punya total 100 SE, yang satu strategis yaitu Sri Kandi, 99 lainnya rendah. Karena yang fokus dari pimpinan itu adalah yang strategis, maka yang diberikan investasi dan lain-lain hanya adalah Sri Kandi saja. Yang lainnya di tanda kutip mungkin tidak terlalu diperhatikan, yang penting jalan aja dulu. Pokoknya WAF-nya, endpoint-nya, kemudian kebijakannya, ISO-nya, semuanya hanya fokus di Sri Kandi, yang lainnya tidak. Dari kondisi itu, kalau misalnya menggunakan CSM, maka nilainya adalah langsung 5. Karena sudah punya WAF, sudah punya endpoint, ada, sudah punya SNKI atau misalnya udah ISO, sudah, artinya udah otomatis 5. Tapi kalau dengan Ika Sandi, saat Bapak bertanya, Bapak sudah pakai WAF? Sudah, tapi cuma dipasang di Sri Kandi yang 99-nya tidak. Oh, berarti maksimal nilainya 3, karena baru sebagian. Bapak sudah memasang endpoint? Sudah, tapi hanya di Sri Kandi, berarti hanya sebagian, karena belum semuanya. Nanti kalau misalnya sudah semuanya, baru bisa naik keseluruhan atau menyeluruh nilainya. Oh. Itu juga nanti di indeks PMDI kurang lebih seperti itu. Nah, seiring dengan tadi melakukan leveling, maka nanti level penilaiannya ada kita menggunakan skala Likert dari 5 level, mulai dari level 1
sampai dengan level 5, yaitu level awal hingga level inovatif. Ini pada skalanya kurang lebih masih sama dengan nilai range dari nilai JSN. Setiap level ada penjelasannya mulai dari level 1, 2, 3, 4, sampai 5. Ini adalah ke depan memang harapan sebetulnya dengan indeks PMDG juga dari 2045 nanti menuju Indonesia emas diharapkan semua mencapai level 5 semuanya, artinya sudah implementasinya sudah optimal, menyeluruh semuanya dan sudah bercenderung ke arah otomatisasi dan telah terintegrasi. Kalau tidak salah kemarin self assessment dari Sri Kandi level 4 ya, 3,69. Nanti kita bisa lakukan verifikasi sama seperti apa, apakah benar levelnya adalah apakah merupakan level 4 berkelola atau masih sama dengan CSN tahun lalu 3,2 masih level terdefinisi atau seperti apa. Kita akan ngecek verifikasi bukti-bukti yang ada. Nah, baik. Kemudian terkait verifikasi, Bapak Ibu sekalian terima kasih sudah menyediakan link untuk bukti-bukti dokumen yang sudah beberapa kami cek. Jadi kami memang minta ada dokumen-dokumen kebijakan apa yang misalnya dibutuhkan, laporan dokumentasi kegiatan, daftar aset kalau memang sekarang ada register, ada aset, memang beberapa akan dicek. Catatan log misalnya, kalau misalnya log dari CM kah, log dari WAF kah, log dari ini, apakah semua sudah terkorelasi, terintegrasi, itu akan dicek. Makanya nanti kamu akan cek, terutama kalau misalnya mengklaim nilainya 5. 5 itu kan artinya sudah dilakukan evaluasi. Nah, bentuk evaluasi artinya sudah ada rencana tindak lanjut. Misalnya evaluasi WAF, misalnya tahun lalu, atau misalnya sudah memiliki perangkat anti DDoS. Ternyata tahun lalu, akhir Desember, Sri Kandi terdapat high throughput yang anti DDoS-nya misalnya cuma 10 giga, ternyata sempat sampai 11 giga. Makanya evaluasinya harus dinaikkan lagi throughput-nya atau seperti apa. Nah, tindak lanjutnya misalnya ditambah throughput, atau misalnya perangkatnya ditambah throughput, atau misalnya ditambah dari cleaning, ISP cleaning. Nah, itu contoh dari FTL. Jadi itu udah ada misalnya notulen rapat, atau misalnya evaluasi dan tindak lanjut. Nah, itu baru bisa untuk diklaim 5. Tapi kalau memang belum ada, misalnya sudah mengklaim 5, tapi tidak ada dokumen evaluasi, tidak ada dokumen pasti, tidak ada ini, maka ya antara 4 atau 3. Tinggal kita lihat aja ruang lingkupnya apakah keseluruhan atau sebagian. Makanya penting Pak Ibu sekalian, kira-kira dalam verifikasi ini apakah dokumen-dokumen yang disampaikan, disodorkan ini memenuhi atau tidak. Baik, ini self-assessment dari tim Andri, Pusdatik Jastek, untuk SE-nya yang diberikan adalah yang strategis, dan kebetulan Sri Kandi dari IP tadi ya Pak ya, warna merah, akan levelnya level 4 untuk assessment-nya, kemudian nilainya 3,69, nanti bisa kita cek saja. Beberapa kami cek kontrol-kontrol masih kosong ya buktinya, lain kalau memang tidak ada, kami akan menyesuaikan lagi. Untuk persandian nilai masih 1, besar kemungkinan ini tidak ada yang namanya persandian secara spesifik atau bagaimana dokumen terkait dengan persandian. Tidak masalah, nggak ada apa-apa, karena memang ini adalah bentuknya roadmap ya, roadmap ke depan. Jadi kami juga sedang menyusun lagi untuk dokumen terkait dasar definisi persandian untuk sekarang, pendefinisian yang terupdate seperti apa, jadi untuk melakukan update terkait dokumen definisi persandian seperti apa. Baik, mungkin dari kami disclaimer juga bahwa kami tidak ada jaminan keamanan juga. Kita juga harus tetap melakukan brainstorming bahwa seandainya pun Bapak Ibu sekalian nilainya 5, misalnya terverifikasi nilainya 5, itu ternyata masih ada celah keamanan Bapak Ibu. Artinya menjaga untuk tetap 5 itu konsistensi itu sangat penting dengan siber. Karena hari ini 5, besok ada lengah sedikit, itu bisa jadi masuk. Dan bahkan masih ada potensi namanya zero day.
Misalnya Bapak Ibu hari ini sudah update, kalau misalnya ada zero day, ya bisa juga kebebas. Tidak ada jaminan kesalahan. Artinya kami sudah berusaha untuk mencoba memastikan ika sandi ini yang terbaik. Kami sudah melakukan kajian. Ika sandi ini kami coba ambil dari beberapa tools terkait cyber security framework, mulai dari CIS, kemudian CSF, kemudian CSM, indeks kami, ISO juga, dan kami juga coba mengkorelasikan bagaimana sedemikian hingga terus ini bisa menjadi panduan bagi Bapak Ibu sekalian selaku PSI. Dan kami juga uh, tidak bertanggung jawab atas kerugian. Karena bagaimanapun juga memang selaku penanggung jawab sistem elektronik tetap adalah PSE. Nanti kalau misalnya BSS yang bertanggung jawab, nanti BSS yang ambil alih semua kan beda lagi nanti konsepnya seperti itu. Customisasi dan penyesuaian itu bisa dilakukan kalau memang sekiranya ada kondisi-kondisi yang tertentu yang memang dibutuhkan untuk customisasi. Kembali lagi kerjasama tim bahwa Kamsiber tidak bisa sendirian, no silver bullet. Kalau bekerja sendiri juga tidak mungkin. Orang network akan kesulitan kalau tidak ada orang security juga akan sulit kalau tidak ada orang network, dan akan sulit juga kalau tidak ada orang takal. Jadi emang kita balik bersama-sama. Terkait kerahasiaan, kami memahami kalau instrumen ini mengumpulkan data-data sensitif dari Bapak Ibu sekalian. Dan artinya kami berkomitmen untuk melindungi dan informasi Bapak Ibu yang diserahkan memang tidak akan kami sebar keuangan kecuali kan ada kewajiban oleh hukum untuk memberikan hal tersebut dan tetap kami akan konsultasikan kepada Bapak dan Ibu. Baik, mungkin dari kami paparan kick off kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nanti kita akan baca selama 5 hari ke depan ya, Bapak Ibu. Mungkin akan melakukan verifikasi. Baik, Bapak. Siap, Bapak. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Betul, Bapak. Kami announce sana.
Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, memang ini ya, Pak ya, kadang-kadang begini. Kadang memang kenapa kami bersurat kepada Pusdatik, Pusdatin, apapun itu terkait TIK di KL, karena memang biasanya memang kondisinya adalah representasi terkait Pusdatik itu yang mengelola SE-SE yang ada di dalam KL atau kementerian yang di situ. Nah, kami menyasar di situ dulu. Nah, memang kalau kondisi adalah tadi adalah di Direktorat TI ya Pak ya, terkait apa namanya Sri Kandi ada di sana. Mungkin kami akan mengecek juga ini terkait kondisi ini. Karena nanti mungkin akan kelihatan Pak nanti misalnya misalnya contoh misalnya Bapak di bukti dukung ini terkait SMKI. Nah, SMKI terkait nomor 15 tahun 2021 ini yang selaku CEO, nah, CISO-nya ini siapa? Apakah Pusdati Jastek atau Direktorat TI? Nah, ini kan ada CEO-nya adalah Deputi Bidang Informasi Pengembangan Sistem Kehakiman. Nah, itu koordinator berarti yang membuat ini beliau siapa dan SMK ini apakah berlaku untuk semua direktorat atau tidak, karena ternyata ada beberapa KLK yang membuat SMKI ini hanya berlaku untuk direktorat A, B, C, tidak D, dan E. Nah, itu akan menjadi apa namanya hmm, catatan juga seperti itu. Pun kalau masalah terkait apa bukan masalah apa namanya terkait mekanisme untuk pelaporan apa namanya penunjukan bukti kita fleksibel saja Pak. Kalau memang ternyata bisa disusulkan kita nggak masalah. Makanya kami kenapa kami meminta bukti dukung kadang-kadang para asesi itu misalnya menunjukkan bukti dukungnya, oh ini bukti dukungnya A. Saat kami dicek di SMKI, oh bukan A, kayaknya bisa nih menggunakan dokumen B, ini lebih cocok. Nah, ini kita istilahnya kita juga saling menelaah bersama apakah ini sudah tepat atau tidak. Seperti itu sih Bapak, kami fleksibel saja. Kalau memang ada hard copy silakan, ada soft copy kami juga tidak masalah. Artinya kami lebih ke dokumennya aja atau tidak. Karena nanti pertanyaannya itu biasanya besarnya ada dua, Pak. Apakah sudah menetapkan? Artinya sudah punya kebijakan, nanti diidentifikasi dan proteksi, dan apakah sudah menerapkan. Nah, menerapkan ini nanti buktinya banyak ada bentuknya laporan, apakah bentuknya konfigurasi, kalau memang ini tidak bisa screenshot, bisa ditampilkan lah, oh ini konfigurasi dari firewall, misalnya tabel CRUD-nya, matrix CRUD atau matrix apa namanya, RBAC, Rule Based Access Control-nya seperti ini, ditunjukkan aja, nggak masalah bagi kami. Yang penting sudah ada. Kemudian misalnya sudah MFA, multi-factor authentication, misalnya kalaupun nggak ada screenshot, misalnya ditunjukkan, atau misalnya kami sudah melakukan apa namanya IAM, identifikasi access management seperti ini, tinggal cek. Memang beberapa Bapak sudah memberikan screenshot, nanti kami akan cek. Seperti itu sih Bapak. Tapi nanti semua SE itu, misalnya data centernya semua di tempat Bapak, di pusat data, atau punya data center masing-masing nih Pak, di Direktorat TI punya, di tempat Bapak punya, atau seperti apa? Ya, data center. Oh, baik. Makanya artinya yang tadi Sri Kandi memang tidak punya data center sendiri ya Pak Mike. Beliau yang ada di direktorat ini hanya mengatur terkait proses bisnis dan aturan-aturan yang lain. Seperti itu ya Pak ya. Nah, yang terjadi juga seperti itu Pak. Artinya oke, berarti eh, data center tadi internal. Sri Kandi ada di PDN 1 atau 2 Pak? Atau di internal Pak? Satu ya Pak ya, di Serpong berarti ya. Baik. Full semua di sana ya. Berarti perimeter keamanan semua ada di sana semua. Perimeter keamanan berarti di PDNS semua Pak ya. Dan yang bukti yang Bapak tampilkan kemarin, saya coba cepat ngecek, ada beberapa macam sangkor, kemudian Panda, kemudian ada Cloudflare. Itu berarti untuk yang internal di Andri ya Pak ya? Oh, tambahan. Ya.
Ya, nggak apa-apa, aman Pak. Jadi saya cuma ngecek aja dulu. Mungkin seperti itu Pak kondisinya. Kita akan verifikasi, kita coba cek dokumen juga kami juga sudah terima. Mungkin hari ini kita kick off dulu Pak. Nanti kondisinya seperti itu. Beberapa dokumen Bapak yang di Excel masih ada yang kosong. Kalau memang ini silakan dipenuhi. Kalau memang masih ada sekiranya ada yang bisa ini penuhi. Beberapa yang kami butuhkan rata-rata adalah misalnya contoh dokumen terkait SMKI atau dokumen rekaman informasi yang ada di ANRI itu ada atau tidak. Misalnya itu dulu. Yang secara induknya ya terkait rekaman informasi. Kemudian turunannya. Karena rata-rata di SMK itu sangat general. Misalnya contoh, misalnya saya belum sama Bapak baca sampai detail di dalam SMK-nya, tapi saya baca contoh misalnya detail bahwa setiap tidak boleh melakukan akses situs terlarang. Nah, terlarang itu harus didefinisikan. Definisikannya apa nih? Berarti harus ada turunan juknisnya. Atau kalau misalnya sudah didefinisikan di SMAI, artinya nggak masalah. Artinya kadang-kadang pendekatan orang hukum dalam membuat tata kelola itu ada dua, Pak. Satu, membuat satu SMKI sangat detail sekali, atau membuat satu SMK yang general, tapi turunannya banyak. Kalau satu detail, emang lebih efektif, tapi nanti kalau ada perubahan akan lebih sulit karena tangkumnya lama. Tapi kalau turunan, nah ini kadang-kadang permasalahannya adalah orang sudah bikin SMKI, tapi nanti lupa membuat turunannya, atau kadang-kadang, wah iya ini belum bikin turunan. Nah, kembali lagi seperti contoh saya, misalnya contoh SMKI, tidak boleh mengakses situs terlarang. Ada enggak Pak Juknis, SOP, pedoman terkait situs terlarang itu apa sih definisinya? Misalnya yang berbau pornografi, berbau kekerasan, berbau apa, kemudian cara mengontrolnya gimana? Apakah dari jaringan, apakah perangkatnya firewall-nya sudah support L7, layer 7, atau dari endpoint, apakah setiap perangkat sudah ada endpoint security sehingga bisa mengeblok itu. Nah, kalau memang ada bukti-bukti itu nanti bisa dikumpulkan. Itu contoh-contohnya, Pak. Kemudian saya contoh lagi, setiap dokumen harus dilakukan enkripsi. Enkripsi itu apa? Sudah didefinisikan tidak di SMKI-nya. Kalau memang tidak ada, berarti harus diturunkan dalam juknis, misalnya. Enkripsi adalah misalnya untuk yang ini harus menggunakan algoritma X, nah, harus ditentukan. Kalau memang tidak ada, kalau dalam IKA Sandi itu baru di level 2 atau 3, artinya sudah ada, tapi belum ada turunannya, dokumen turunannya belum ada. Cara mudahnya akan lebih mudah itu caranya biasanya kita ngecek kalau misalnya ngeceknya orang-orang baru aja atau misalnya sudah tahu belum SMKI caranya atau misalnya orang baru misalnya suruh baca SMKI terus cara ngenkripsi bisa nggak? Kalau misalnya nggak bisa ya berarti memang harus dibuat turunannya kurang lebih seperti itu Pak. Nah kemudian itu tadi itu adalah penetapan jadi kayak kebutuhan SMKI turunan pedoman-pedoman kalau memang Bapak ada ya dikumpulkan aja nah masalah. Kita bisa cek kan sekarang udah ada fungsi indexing file ya, jadi kalau kita search bisa lebih cepat. Kemudian penerapan, nah ini biasanya banyak nih yang penerapan-penerapan yang para asesi yang kurang memberikan dokumen. Contoh laporan misalnya kalau di penanggulangan dan pemulihan atau GULI, laporan insiden respon, apakah ada enggak? Pasti pernah kan membuat laporan insiden respon, laporan pentest, misalnya ada nggak laporan pentestnya? Misalnya ada laporan apa lagi? Pernah laporan kepada pimpinan tidak terkait apa namanya attack vector, misalnya sosialisasi kepatuhan, kesadaran keamanan pernah buat laporan atau tidak. Kemudian penerapan-penerapan mungkin teknis kita bisa nanti head to head sama teman-teman eh, teknis ya Pak, mau teman jaringan misalnya kalau saya tanya ada segmentasi enggak, mungkin nanti kalau memang blueprintnya oh itu rahasia atau bla bla bla, kita bisa tunjukkan aja blueprintnya seperti apa, nanti kita bisa langsung tanya hands on. Segmentasinya pakai apa, VLAN atau firewall, misalnya saya bertanya seperti itu. Kalau misalnya detail sampai teknis, misalnya konfigurasinya sudah NTP, network apa namanya, network time protocol, coba dicek apakah semua server sudah pakai NTP atau belum. Nah, kurang lebih nanti mengalir aja sih Pak, kalau memang dokumen nggak ada, screenshot data kita akan tanya. Kalau memang nggak ada, kalaupun tidak ada dokumennya, nanti kami validasi, kami akan berikan catatan dokumen ini belum, dokumen ini belum, dokumen ini belum, seharusnya membuat dokumen. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Bambang. Boleh Pak, silakan.
IKAS-nya ini dari administrasi pemerintahan kan Pak? Jadi sama Pak, artinya gini, di administrasi pemerintahan, jadi saya perlu lagi menjelaskan flashback lagi ya Pak ya. Jadi instrumen keamanan siber ini awalnya adalah dari kami, Direktur Kebijakan kami, membuat nama instrumen IKAS. IKAS untuk IIV, Infrastruktur Informasi Vital. Jadi tadi ada 4 domain tadi Pak ya, identifikasi, proteksi, deteksi, bully. Kemudian dari IIV itu ada banyak sektor, mulai dari administrasi pemerintahan, ketahanan, pertanian, perhubungan, dan lain-lain. Secara peraturan, setiap sektor boleh membuat instrumen masing-masing asal inline dengan Perban 8 tahun 2021, yaitu terkait matriks terkait IKAS. Makanya untuk administrasi pemerintahan, IKAS-nya itu adalah kamsibernya dari IKAS Sandi. Jadi sama Pak. Jadi nanti kalau memang dari teman-teman Direktorat TI-nya sudah mengisi itu ya tinggal kita comply aja Pak, nggak masalah. Terus secara jadi kalau memang IV, IKAS yang dari IV sektor bisa jadi untuk administrasi pemerintahan memang kami menentukan IIV-nya itu menggunakan IKAS yaitu Kamsiber dari IKAS Sandi. Nah, IKAS Sandi kan ada Kamsiber dan Sandian. Nah, IKAS untuk Kamsibernya kita menggunakan IKAS yang IKAS Sandi. Nah, untuk sektor lain, apakah perhubungan dan lain-lain itu kembali lagi dari pembina sektornya. Kebetulan kan administrasi pemerintahan, pembina sektornya BSSN. Nah, BSSN membuat tool sendiri Kasandi. Kenapa? Agar tidak perubahan apa namanya dari CSM atau beberapa menggunakan indeks kami itu lebih smooth karena beberapa kontrol dari Kasandi itu sebenarnya mirip dengan CSM dan Kasandi sehingga Bapak dan Ibu sekalian tidak kaget untuk belajar baru lagi terkait tools. Nah, yang penting inline dengan matriksnya. Kalau dulu CSM ada identifikasi, tata kelola, dan lain-lain, kita menyesuaikan dengan perban dari BSSN bahwa matriksnya harus ada 4, identifikasi, proteksi, deteksi, dan bully. Dan ini sudah sesuai secara itunya. Mungkin kontrolnya, IKAS tadi memang lebih rigid, IKAS yang pemerintahan juga sama, lebih rigid. Kurang lebih seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Kalau nggak salah, Sri Kandi sudah pakai Sandi Data ya Pak ya? Nanti PDNS ya Pak ya? Ya, ya Pak. Nggak apa-apa Pak, masalah itu. Karena nanti di indeks PMDG itu nanti ada lagi levelnya lagi Pak, kalau indeks PMDG. Penerapan kriptografi atau sandinya itu sampai di level berapa? Apakah misalnya kalau Bapak sudah Sri Kandi, tapi padahal Andri itu nggak punya Sri Kandi aja, semua SE-nya, kalau semua SE baru bisa di level 4. Nah, seperti itu. Kalau Pak, nanti untuk masalah itu, teknisnya nanti kita bisa berdiskusi. Dan kalau memang sekiranya Bapak Ibu sekalian Anda bukti dukung yang dari kemarin sudah diajukan masih ada tambahan, silakan Pak ditambahkan saja. Tapi nanti dimention saja ini tambahan berapa. Seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan. Baik, mungkin begini Pak. Hari ini kita kick off dulu Bapak Ibu sekalian. Kami juga perlu waktu juga untuk melakukan apa namanya
verifikasi untuk melakukan catatan tadi. Yang cukup nanti kalau memang beberapa catatan, kalau nggak salah ini kan yang sudah kami terima, ini nah ini ya Pak, sudah beberapa yang sudah kami terima catatannya. Nanti kami akan coba cek keterangan-keterangan ini seperti apa, nanti akan kami berikan catatan. Apakah sudah sesuai, tidak cukup, atau tidak. Saya cek sih, sementara kami cek terkait dokumen-dokumen sudah cukup ada ya Pak ya. Nanti tinggal cek yang masalah teknis nih. Kayak misalnya ini contoh, nah ini kalau kayak gini, ya nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Kami memang tidak menggunakan apa namanya SE, kami menggunakan Excel, kami menggunakan fungsi makro tadi untuk melakukan WA hijau dan kuning. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ini Pak ya, kita untuk hari ini kita kick off, nanti kami dari tim akan coba mempelajari lagi dan memberikan catatan terkait data bukti dukung yang sudah Bapak ajukan. Kalau sekiranya Bapak Ibu ada data bukti dukung yang baru atau yang lain, silakan, kita tidak menutup kemungkinan. Atau mungkin nanti ada catatan-catatan lain yang mau ditunjukkan nanti, itu nggak masalah. Besok kita bisa online Pak? Atau bagaimana? Atau langsung Rabu saja onsite atau besok masih online atau bagaimana? Besok bisa kita start kalau memang Bapak online, identifikasi, Rabu bisa mulai proteksi, deteksi guli. Nih, Siap, Pak. kalau besok Selasa Bapak bisa online atau kita mulainya hari Rabu saja atau gimana? Kalau memang besok Bapak online bisa. Eh, Baik, kalau begitu kami akan coba pelajari juga, semua akan kami berikan catatan setiap validasinya. Jadi nanti mungkin Rabu tinggal rekonfirm ya ke Bapak Ibu sekalian benar tidak hasil verifikasi kami. Kalau memang tidak ada, ya mungkin akan kami berikan nilai 0 atau 1. Kalau memang tidak sesuai, kami akan memberikan catatan ketidaksesuaiannya kenapa dan nanti hasilnya dari kami berapa. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, Bapak Bang sekalian. Baik, kalau begitu, apakah ada pertanyaan lagi? Jika memang tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk rapat. Jadi mungkin hari Rabu jam 9 ya Bapak Ibu ya, kita ketemu onsite di sana. Baik, kalau begitu, kalau memang tidak ada, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Bambang terutama atas bantuannya. Ini nanti kita hari Rabu coba kita ketemu. Nanti sampai di kantornya yang di Ampera nih Pak ya? Nah, ya, baik, baik, baik Pak, nanti kami. Baik, terima kasih. Baik, kalau gitu saya cukupkan. Terima kasih atas ketersediaan waktunya, meluangkan waktu untuk berkumpul dengan kami untuk diskusi. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa Rabu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Untuk maaf untuk Ray, Melin, sama Dinda, bentar ya, jangan back dulu ya. Kalau dulu Siap.